Pemirsa, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Data WHO mengatakan 1 dari 3 perempuan di dunia telah mengalami kekerasan. Hal ini semakin bertambah ketika pandemi COVID-19 merajalela di seluruh dunia. Pembatasan sosial yang dilakukan selama masa pandemi ini berdampak pada perekonomian, membuat ekonomi keluarga terpuruk dan berimbas pada situasi dan kondisi perempuan. Indonesia sebetulnya telah memiliki berbagai aturan hukum dan kebijakan untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender. Namun hal ini belum cukup untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, kita bahas selengkapnya dalam dialog bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan tema yakni Lindungi Perempuan Indonesia untuk Indonesia Maju. Pemirsa, bersama saya Primer Fantari, Anda menyaksikan Tajam Dialog. Korban mengaku dianiaya suaminya yang 17 tahun lebih muda dari dirinya. Iwan Sanusi, 30 tahun, warga Curah Buntu, Jenggawa, digelandang aparat Mapolsek Jenggawa usai mencoba menghabisi nyawa Sela. Usia 27 tahun, istrinya sendiri menggunakan celurit. Pemirsa, saat ini telah hadir di studio Jember 1 TV 2 narasumber, yaitu yang pertama dari Kabid Sosial Budaya Bapeda, Bapak Insinyur Ismail. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ismail, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik kabarnya. Alhamdulillah selalu sehat ya Pak. Amin. Alhamdulillah. Baik, yang kedua dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jember, Bapak Kiai Abdul Muiz atau tokoh agama. Assalamualaikum Kiai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, memang harus jaga kesehatan. Iya, betul. Karena Omikron lagi Memuncak ya Pak. memuncak ya. Iya. Juga protokol kesehatan harus tetap diterapkan secara ketat begitu ya. Ya. Baik, dan pemirsa, tidak hanya itu, kami juga memiliki 2 narasumber yang bergabung melalui virtual atau dalam jaringan atau Zoom. Yang pertama dari Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Dr. Andes Wiryanta, MA, PhD. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak Dr. Andes Wiryanta. Baik, ini nampaknya sudah bergabung dalam jaringan kita melalui virtual. Dr. Andes Wiryanta masih disambungkan nampaknya. Dan kedua ada dari Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian PPPA, Ibu Dr. Anda Valentina Gintings. Nah, ini sudah bergabung dari Direktur Informasi dan Komunikasi, Bapak Wiryanta. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat. Sehat ya Bapak? Sehat Mbak. Alhamdulillah. Dan Dengan sehat prima di sudah sini ke Bapak. semua pemirsa Jember TV ya, dan Ya. Pak Kiai, Pak Abdul Muiz, Pak Ismail, Ibu Valentin. Terima kasih. Iya. Selamat siang Bapak. Suara bisa terdengar secara jelas Bapak Wiryanta? Ya, jelas. Ya, mudah-mudahan begitu juga dari pemirsa Jember 1 TV untuk memperoleh informasi dari Bapak Wiryanta. Dan yang kedua yaitu Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian PPPA, Ibu Dr. Anda Valentina Gintings. Kita sapa beliau yang sudah bergabung secara virtual bersama kami di sini. Halo Ibu Valentina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Sembari menunggu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Valentina sesaat lagi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Wiryanta. Bapak sabar dulu ya Bapak, nanti pertanyaannya secara bergantian. Baik, kepada Bapak Dr. Andes Wiryanta, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Halo Bapak Wiryanta. Ya, siap. Baik, Bapak, ini pertanyaan pertama nih Bapak. Ya. Ya, Baik. pertanyaan pertama kepada Bapak Wiryanta. Bapak, di era digital seperti saat ini banyak sekali kasus kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh faktor mudahnya mengakses konten-konten porno, Pak, sehingga memicu individu untuk melakukan tindakan negatif. Nah, Bapak, bagaimana sih bentuk proteksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak, agar masyarakat mengerti pemanfaatan internet secara sehat dan aman itu bagaimana, Pak Wiryanta? Oke, baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya sekitar akses internet ya, Iya. atau lebih tepatnya literasi digital. Nah, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini pada Pak Kiai, Pak Kiai Muiz, kemudian Pak Ismail dan juga Ibu Valentin untuk bersama-sama dengan saya membahas mengenai tanda petik ya, bagaimana cegah kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Iya. Nah, di samping itu saya juga terima kasih kepada acara ini yang di Jember TV ini. Saya agak lupa itu jam. Oke, baik. Jadi intinya begini ya. Kalau akses internet yang berkaitan dengan masalah konten-konten yang disebutkan tadi, pornografi dan yang lain-lain ya. Kalau akses internet di Indonesia ini kan sebetulnya untuk pengguna telepon pintar itu secara keseluruhan sudah di atas 200 jutaan ya. Nah, tentu yang paling menjadi kita ya, apa itu namanya, perhatian kita adalah bagaimana mengakses informasi atau konten-konten ini, tanda petik kita harus, saya pinjam istilahnya Pak Kiai ya, harus tabayun. Artinya harus pandai memilih, memilah, dan juga men-share, di samping juga bagaimana kita mengomentari hal-hal yang, jadi kita harus mempunyai kemampuan ya untuk membagi itu sebaik menyimpan itu, meskipun itu informasi atau konten-konten itu positif, tetapi kalau itu dibagikan atau di-share itu menimbulkan dampak yang barangkali di luar kemampuan kita, ya itu sebaiknya ya tidak usah di-share, apalagi yang hoax. Karena konten-konten hoax ini yang paling banyak ya Mbak, yang paling banyak itu sebetulnya ya, kalau pornografi sih untuk kondisi saat ini, apalagi saat pandemi ini, jumlahnya relatif kecil ya, relatif kecil. Yang justru yang paling banyak itu adalah konten-konten mengenai hoax itu ya, itu berkaitan dengan masalah kesehatan, terutama vaksin. Bagaimana penyebaran hoax ini, untuk tanda petik ya, cukup banyak itu yang orang mengajak untuk tidak mau divaksin. Nah, inilah yang harus kita kikis habis, itu yang pertama. Yang kedua, masalah toleransi beragama itu penting sekali, apalagi ini peran yang sangat penting itu daripada Pak Kiai, itu yang
tentu saja para ulama ini di garda terdepan untuk menjelaskan kepada umatnya ya, itu untuk mencegah paling tidak cara berpikir yang intoleran, kemudian mengembangkan toleransi, apalagi bagaimana mencegah tindakan intoleran di masyarakat dan juga di keluarga. Jadi tolong, ini yang penting bagi kita semua, karena kalau kita bisa menekan angka ini kan di lapangan ya, menekan kekerasan seksual di rumah tangga, terutama kepada perempuan, dan juga kekerasan yang lain terhadap anak ini tentu akan membantu negeri untuk memajukan bangsa ini lebih baik ya. Contoh, bagaimana membangun sumber daya manusia yang mempunyai ya daya saing yang tinggi seiring dengan bonus demografi di tahun 2030, dan juga kita masuk ke dalam negara yang tataran negara maju di 2045. Nah, ini kan perlu syarat-syarat. Satu, itu tentunya pendapatan atau gross domestic bruto kita ini konteksnya juga dengan yang tadi, bagaimana meminimalisir atau menghilangkan atau menghapus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Dan satu lagi yang penting tentu kaitannya dengan mengungkapkan pendapat itu indeks demokrasi. Indeks demokrasi itu sangat erat sekali dengan apa yang kita sebut sebagai bagaimana mengembangkan toleransi. Jadi toleransi dalam konteks di sini bahwasanya kita beragama itu tentu tanpa mencampuri nilai agama, tetapi bisa seiring sejalan dengan budaya yang ada di Nusantara, terutama budaya lokal. Saya kira itu penting. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Bapak Wiryanta menanggapi jawaban Anda yang poin pertama tadi, artinya proteksi berasal dari kita sendiri ya Pak ya, apalagi khusus untuk anak-anak yang saat ini dengan mudahnya untuk mengakses berbagai macam konten, di mana saat ini anak-anak sudah mulai dipercaya untuk menggunakan gadget atau handphone seperti itu ya Pak. Kalau dari kementerian sendiri Bapak, adakah proteksi lain atau mungkin semacam membatasi jaringan-jaringan yang dikhawatirkan bisa memicu konten-konten negatif yang bisa diakses oleh anak-anak Pak, atau mungkin dewasa? Ya, begini, Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu melalui pesan dari Pak Menteri ya, Pak Menteri Kominfo, Pak Johnny Gerald Plate ya, itu sudah menggencarkan hampir seluruh pelosok tanah air apa yang kita sebut sebagai literasi digital. Literasi digital itu penting ini, Mbak. Sebabnya kita apa? Kita ini kan budaya pertama kali yang kita resapi adalah budaya lisan. Budaya baca kita itu lemah, budaya tulis kita itu lemah. Nah, lompat lagi ke budaya lisan. Jadi digital ini adalah sebetulnya balik lagi ke awal, itu budaya lisan. Artinya apa? Nah, lisan yang dilengkapi dengan audio dan juga audiovisual kan. Nah, ini semuanya ini tentu memerlukan kecerdasan untuk banding, kecerdasan untuk ya tadi saya bilang lagi, kembali lagi ke yang tabayun tadi. Kalau untuk membatasi dan sebagainya, saya kira begini loh, kan akses internet itu kan sifatnya global. Kemudian kalau yang di take down atau di take down ya, itu misalnya hoax ini ada 100 hoax, kita turunkan, muncul lagi yang namanya hoax itu mungkin lebih banyak lagi. Jadi kalau kita hanya berkutat ke masalah-masalah yang membatasi dedek bengek dan sebagainya ya, ini capek kita ini, capek. Jadi yang kita kembalikan kepada jiwa kita. Ini makanya saya titip lagi kepada Pak Kiai, ini
beliaulah ada yang di garda terdepan, atau saudara-saudara saya terutama kalau kebetulan di Jawa Timur ya, kaum Nahdien itu sangat penting peranannya, bagaimana cegah HAM itu, terutama tentu saja dipandu oleh para kiai, apalagi kiai-kiai sepuh yang wise sekali. Ini penting, ini saya garis bawahi itu penting sekali. Karena apa? Saya juga ingin sampaikan, karena ini sebetulnya hal-hal yang memunculkan hoax ini datangnya juga dari keluarga kita sendiri. Artinya keluarga itu adalah anggota masyarakat kita sendiri yang membawa paham yang berbeda dengan yang sudah mainstream yang ada di Nusantara ini, dan itu tentu saja bisa mengacak-acak apa yang sudah mapan atau established yang ada di tengah masyarakat. Inilah menjadi pertentangan yang ada di masyarakat, sehingga muncul yang namanya intoleransi ini, muncul yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan kepada perempuan dan anak yang menurut pemahaman dia itu tidak sejalan dengan tanda petik kebenaran yang ia yakini. Itu bukan hanya perempuan loh ya, bukan hanya terhadap perempuan ya, sebaliknya juga. Kekerasan itu bisa terhadap laki-laki, karena kelompok-kelompok yang intoleran itu biasanya menyasarnya kepada kaum perempuan. Terus terang aja itu memang faktanya demikian. Ini tolong fokusnya itu bisa timbal balik lah. Artinya jangan kita terlalu protektif terhadap kaum perempuan, tetapi justru yang melakukan kekerasan tanda petik ideologis itu adalah kaum perempuan itu sendiri. Saya kira dari saya itu, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Artinya dari permasalahan ini solusinya itu menjadi PR kita bersama ya Pak ya, dan juga dari kementerian tetap memberikan sosialisasi dan juga pemahaman kepada masyarakat Indonesia, seperti itu ya Pak Irianta. Baik, kalau dari respon yang kedua tadi mengarah kepada tokoh agama ini Pak Abdul Muiz, mengembangkan toleransi dan juga menjaga budaya yang ada di Indonesia. Ini bagaimana Pak? Jawabannya setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.